warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengantuk, ibu bapak? Hah? Ada yang ngantuk nggak? Kayaknya jawaban salamnya masih kurang semangat. Mungkin ada yang ngantuk, nggak ada? Kalau ada yang ngantuk, saya kasih doa biar tidak mengantuk. Mau? Mau tidak? Berarti mengantuk itu. Nih ya, saya kasih doa obat mengantuk ya. Doa obat cakarudu. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ikutin yang mengantuk. Yang gak ngantuk gak usah ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti cakarudu mana? Allahumma paksain. Buka matanya, paksain. 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 Sekali lagi. Ada Pak Sulam. Kalau tadi Ananda juga main pantun, saya juga gak mau kalah main pantun. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Semoga yang tadi jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Tapi buah kedondong, buah bengkoang. Yang jawabnya madodong masuk surganya belakangan. Ada yang madodong jawab salamnya? Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa huwa a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus Ketua Yayasan Al-Andalusia. Yayasannya apa namanya? Al-Andalusia. Bapak kepala sekolah, ibu, bapak kepala sekolah, bapak atau ibu kepala sekolah? Oh ibu kepala sekolah beserta jajaran, ustadz, asatid, ustazah, dan juga karyawan daripada Yayasan Al-Andalusia, ayah, bunda, daripada wali murid serta anak-anakku sekalian yang insya Allah tanpa terkecuali semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita sama-sama bersilaturahmi, kita sama-sama bermujalasah, kita sama-sama duduk di masjid yang kita cintai ini, di masjid yang kita bangun atas dasar karena cintanya kita kepada Allah, di masjid yang kita bangun atas dasar bagaimana kita takarruf kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sumbangkan dalam pembangunan masjid ini akan menjadi cicilan kita nih, akan menjadi, mohon maaf, ladang pahala, dan menjadi apa? Menjadi sesuatu nanti yang akan memberikan kita kebahagiaan di surganya Allah. Karena man bana masjidan fid dunya, barang siapa yang ikut membangun pembangunan masjid di dunia, banallaha baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan satu rumah yang Allah sediakan untuk kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang semakin banyak sumbangannya, semakin besar tipenya. Jadi kalau sumbangnya cuma 100.000, tipe 36. Kalau 1 juta, tipe 45. Kalau 10 juta, tipe di atas 45, tipe berapa? 72. Masya Allah. Jadi apa? Tergantung apa yang kita korbankan di jalan Allah.
The more you give, the more you get. Itu bahasa Bugis. Bahasa Bugis atau bahasa mana? Oh, bahasa Inggris. The more you give, the more you get. Apa artinya? Hah? Semakin banyak engkau memberi, semakin banyak engkau dapati. Maka mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sisihkan untuk pengorbanan kita dengan keikhlasan kita itu akan sangat berguna, bermanfaat kita nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal. Maka patut bersyukur kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa mengorbankan apa yang Allah titipkan kepada kita. Kita masih bersyukur, alhamdulillah kita dikaruniai amanah anak-anak kita, dan sebagai bentuk rasa syukur kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terbaik apa? Segala-galanya. Salah satunya terbaik pendidikan. Anak-anak kita ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berintelektual, menjadi anak yang berakhlak. Karena percuma hanya intelektual tapi tidak ada akhlaknya. Betul? Kira-kira mohon maaf, anak orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mohon maaf, yang dia merugikan orang lain, kira-kira orang pintar atau orang bodoh? Ada orang yang pintar, IQ-nya tinggi di atas rata-rata, tapi bodoh akhlaknya, rendah akhlaknya, sehingga apa? Kecerdasannya bukan meninggikan derajat dia, tetapi bahkan merendahkan derajat dia. Kenapa? Karena tidak dilandaskan dengan Maka ibu bapak alhamdulillah menitipkan anak-anak Anda di sekolah SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Namanya Sekolah Dasar Islam Terpadu. Terpadu apa? Berintegrasi antara pendidikan umum sebagai modal untuk dia tidak ketinggalan dunia, dan juga tentu yang tidak kalah penting adalah pendidikan agama sebagai modal agar apa? Anak-anak kita bahagia dunia Ini kan kita minta setiap sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Apa artinya? Halo? Apa artinya? Ya Allah. Apalagi ya Allah doang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di dunia kebahagiaan, di akhirat juga bahagia. Karena percuma kalau hanya bahagia di dunia tapi di akhiratnya salah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat, kita perlu bahagia di dunia akhirat. Itu yang kita minta. Walaupun mungkin harus mengeluarkan ekstra biaya sekolah-sekolah di swasta. Kalau swasta, mohon maaf, sekolah di negeri kan gratis ya. Iya. Gak ada SPP, iya. Gak ada SPP tapi embel-embelnya banyak. Ini itu bayar. Apalagi mohon maaf, kalau zaman sekarang anak TK aja udah wisuda pakai toga. Bahaya, sewa toganya, sewa bajunya berapa? 100.000. Belum lagi makan, bayar biaya pelepasannya, wisudanya. Masya Allah, belum lagi seragam ibu-ibunya. Apalagi kalau ibu-ibunya rempong. Masya Allah, kenapa? Karena begitu tuntutan zaman. Maka Bapak Ibu, ini kok lagi-lagi terus ya? Atau yang itu aja deh. Ya. Kasih belakang. Karena ibu ada poli saya ya. Lari terus. Ibu, gak apa-apa bayar ekstra, gak apa-apa bayar mahal. Yang penting anak-anak kita menjadi qurrata a'yun nantinya. Amin, amin ya robbal. Mohon maaf, tanya SPP berapa di sini? Hah? 6? Masih kecil. Di Jakarta udah 6 juta. Saya dulu mohon maaf sebelum saya ke Sulawesi, saya mohon maaf pengajar di
satu yayasan dari TKIT, SDIT, SNPIT. 12 tahun yang lalu anak TK saja, mohon maaf, SPP-nya sudah 1.500.000. TK, SD-nya 3 juta, 12 tahun yang lalu. Sekarang, ibu mohon maaf masih terbilang murah kalau dibandingkan dengan SDIT yang ada di kota-kota besar. Masya Allah. Tapi apa? Tenang, angka dan lekna untuk anak-anak yang belajar di, mohon maaf, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu. Yang penting yakin. Ini sebagai bentuk rasa syukur. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sering kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Ibu, bunda, ayah, kayaknya nggak ada intonasi. Kalau bunda, ada kalau ayah, oh. Baru dia ada nadanya, kalau tadi yang pertama, Masya Allah. Mau masuk surga? Yakin? Mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan jauh cepat langsung didengar malaikat pencabut nyawa. Kita masuk surga ini bukan karena amal ibadah kita. Kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita. Karena apa? Karena jujur kita jauh dari kesempurnaan, jauh apa yang diharapkan oleh Allah. Tapi apa? Kita bisa masuk surga karena dua. Apa? Rahmatnya Allah dan syafaat Rasul. Bagaimana cara mengetuk rahmatnya Allah biar kita dapat rahmatnya Allah? Bikin Allah senang, ridho kepada kita. Bagaimana caranya bikin Allah senang, ridho kepada kita? Gampang. Turuti apa yang Allah mau. Laksanakan apa yang Allah perintahkan. Kerjakan, mohon maaf, jauhkan apa yang Allah larang. Maka Allah akan ridho dan bisa mengetuk rahmatnya Allah. Kita tidak minta surga pun dikasih. Dan yang kedua, bisa dapat tiket surganya Allah karena syafaat Rasulullah. Bagaimana bisa dapat syafaat Rasulullah? Dua. Pertama, bikin Rasul senang, bangga kepada kita dengan apa? Mengikuti sunnahnya dan sering-sering menyebut nama Rasulullah. Tapi menyebut nama Rasulullah bukan karena namanya Rasulullah, Nabi Muhammad kita sebut Muhammad. Nanti Muhammad mabali bola tak, kenapa kau panggil-panggil namaku? Tapi apa? Kita menyebut nama Rasulullah tentu dengan ketakziman kita, dengan adab kita, yaitu dengan bersolawat. Kira-kira ini anak-anakku yang tercinta, cantik-cantik dan ganteng bisa selawatan? Bisa? Jawabnya masih kurang semangat. Bisa? Bisa. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bunda sama ayah mana suaranya? Hah? Kenapa? Oh,
suruh. Oh iya, salah saya Pak ya. Ayo ibu dan bapak, ayah bunda. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Jamaah? Oh jamaah? Alhamdulillah. Bunda, ayah sekalian promosi sering-sering nonton Islam itu indah ya. Biasa lihat saya? Kemarin, makanya saya baru pulang tadi jam 1, Rabu kemarin live syuting. Insya Allah nanti kalau nggak Sabtu depan, hari Minggu depan ada juga. Jadi bolak-balik, makanya masih ngantuk-ngantuk. Padahal tadi saya tanya, ibu bapak ada ngantuk, padahal saya sendiri yang ngantuk. Masya Allah. Di dalam Al-Quran, Al-Quran ini kan isinya bukan hanya tauhid, bukan hanya fiqih, tetapi di dalam Al-Quran isinya juga banyak menceritakan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang hebat di dalam perjalanan peradaban kehidupan manusia. Nah, dari Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang bercerita tentang keluarga. Ada keluarga Ali Imran, ada keluarganya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, dan tentu juga keluarga Nabi Muhammad. Dari kisah-kisah itu ada beberapa gambaran bentuk keluarga. Ada yang satu keluarga ayah bundanya soleh, ayah bundanya taat kepada Allah, tapi anaknya durhaka. Siapa ini gambaran keluarga siapa? Keluarganya Nabi Nuh alaihi salam, punya anak namanya Kan'an, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alias tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau kita dalam kehidupan nyata ada semacam itu bentuk keluarga, wajar. Kenapa? Itu pun pernah dialami oleh para nabi. Ada gambaran anaknya soleh, anaknya taat, tapi apa? Orang tuanya durhaka. Siapa gambaran keluarga seperti ini? Mohon maaf, contohnya Nabi Ibrahim soleh, tapi punya ayah bapak azar, penyembah berhala. Ada istrinya soleha, taat kepada Allah, tapi suaminya durhaka. Contoh siapa? Contoh keluarga Fir'aun. Fir'aun. Keluarga siapa? Fir'aun. Istrinya Asia taat kepada Allah, mengikuti agama Nabi Musa alaihissalam, tapi apa? Punya suami bukan hanya durhaka, tapi dia apa? Mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi ternyata Tuhan mati juga. Ada yang suaminya taat, beribadah, soleh, tapi istrinya durhaka. Siapa? Contoh Nabi Lut alaihi salam, istrinya durhaka kepada Allah. Tapi ada keluarga, anaknya soleh, anaknya solehah, istrinya soleh, suaminya soleh, orang tuanya soleh. Siapa? Ini pun mohon maaf jadi contoh untuk kita. Walaupun bapaknya durhaka, tapi dia punya keluarga kecil, istrinya solehah, anaknya soleh-soleh. Siapa? Yaitu contoh keluarga Nabi Ibrahim alaihis. Kira-kira
Saya bisa dapat lebih banyak nih. Padahal kalkulator. Masya Allah. Akhirnya apa? Dia pulang ke rumah. Dia bawa itu 10 karung beras. Karena memang, mohon maaf, dia penjual beras. Dia bawa ke rumah Pak Kiai. Yang tadinya tidak ada niat ke rumah Pak Kiai, karena ketertarikan tadi yang didapati oleh temannya, dia pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Oh ya nah. Ngobrol-ngobrol Pak Kiai, maaf saya permisi, tapi sebelum permisi tolong terima ini. Saya bisa beri, hanya ini beri saja 10 karung beras Pak Kiai. Oh iya nak, makasih nak, ini berkah buat anak santri-santri Bapak. Tapi tunggu nak, tunggu ya nak. Kata ini si teman yang santri yang kedua, dapat nih saya ini. Ke dapur, tanya istrinya, Umi, ada apa di dapur? Tidak ada apa-apa Bu. Tapi tunggu, tadi kan ada yang ngasih singkong. Iya, udah kalau itu bawa aja sih. Karena nggak ada apa-apanya singkong, keluar bawa 10 batang singkong. Nah, sebelum pulang ini bawa singkong, mudah-mudahan bisa dimakan sama keluarga berkah. Akhirnya apa? Santri yang kedua hanya dapat seekor, mohon maaf 10 batang singkong, padahal yang diharapkan jauh ekspektasinya lebih banyak dari yang didapati oleh santri teman yang pertama. Lihat, disinilah hadirnya keikhlasan. Santri yang pertama benar-benar ikhlas memberikan kepada Pak Kiai, hanya 10 batang singkong, tapi yang didapati apa? Melebihi apa yang diberikan. Kalau Allah sudah berkehendak, ini baru di dunia, belum lagi urusan di akhirat. Tapi lihat santri yang kedua, tidak ada keikhlasan, mengharapkan sesuatu, mengharapkan pemberi, sehingga apa? Yang diharapkan ekspektasinya besar, tapi apa? Allah kasih hanya yang kecil. Kenapa? Karena yang diharapkan hanya imbalan di dunia. Sehingga apa? Di dunia yang kecil, di akhirat pun tidak dapat apa-apa. Kenapa? Kalau santri yang pertama dapat nilai pahala sedekah, tapi santri yang kedua karena mengharapkan bukan selain Allah, di dunia yang kecil, akhirat pun tidak dapat apa-apa. Begitu juga dengan kita, ibu, bapak, bunda, ayah, ikhlas kita mengajarkan anak-anak kita, ikhlas kita mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan anak-anak kita. Kita harus bayar ekstra ikhlas. Kenapa? Karena itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan sangat amat membantu kita nanti. Kenapa? Untuk kepentingan, untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru-guru pun ikhlas dalam memberikan pengajaran. Ingat, kalau gaji itu hanya urusan dunia. Karena ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi tabungan akhirat kita. Meninggal dunia kita, ilmu yang sudah ditransfer ke anak-anak kita akan menjadi transferan pahala walaupun nanti kita sudah meninggal dunia. Apa yang sudah kita berikan itu akan, mohon maaf, ilmu itulah yang akan menjadi ladang pahala kita. Anak-anak pun ikhlas belajar ya. Ya nak ya, belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa di sini? Jam 7 sampai jam 5 sampai jam 5. Oh, jam 7 sampai jam 4. Masya Allah, capek tidak? Capek ya nak ya? Capek ya? Capek ya? Hah? Capek, letih, Masya Allah. Tapi apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Biarnya sekarang capek, sekarang letih. Ya Allah, kalau sekolah boleh bawa HP enggak? Bagus, karena sekarang musuh terbesar orang tua adalah HP. Betul? Tapi herannya orang tua untuk anaknya adalah musuh terbesarnya HP, tapi dia pun, mohon maaf, bergaul dengan musuhnya. Kenapa? Karena orang tuanya juga main HP. Saya kalau anak saya libur, saya pusing. Lebih baik jangan pernah libur. Itu anak pesantren saya bilang, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Sama dengan anak-anak ibu, selama dari jam 7 sampai jam 5 tidak pegang HP. Ibu tenang, bapak tenang. Tapi pulang dari sekolah, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Begitu juga apa? Anak-anak yang di pesantren tidak pegang
kalau di pesantren kan nggak megang HP sama sekali. Iya juga. Tapi apa? Kalau sudah di HP, sudah main game, Masya Allah, lupa makan, lupa ibadah. Kita harus jadi Tarzan. Ya bunda ya? Apalagi kalau anak kita, mohon maaf, kebetulan rumahnya lantai 2, anak kita di atas. Saya sering jadi Tarzan di rumah. Nakib, sholat, azan. Itu padahal udah pesantren. Artinya apa? Kita nggak jangan bosan. Harus benar-benar ikhlas dengan berbagai macam ujian itu. Ini tuntutan kita memang dengan era globalisasi seperti itu. Biar dijadi Tarzan, biar kita dianggap sama anak-anak kita, mama budak cerewet, mama budak galak, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak kita selamat. Karena kalau bukan kita yang ngerem, siapa lagi? Karena memang HP itu, mohon maaf, disediakan begitu rupanya agar apa? Menjadi daya tarik anak-anak kita. Jangankan anak-anak kita yang sudah SD begini, anak kelas 2, umur 2 tahun, 3 tahun udah kenal HP. Betul nggak? Jangan-jangan nanti 10 tahun yang akan datang anak baru lahir udah pegang HP. Ini canggih. Maka apa? Kita perlu, mohon maaf, hadirkan keikhlasan merupakan akhlakul karimah. Bapak Ibu hadirin, kata guru saya di pesantren, ini zaman sekarang ya, kita kan pegang HP atau di komputer, tulis misalkan gambar Masjidil Haram di dalamnya, kita ketik baru keluar tuh gambarnya tuh ya, keluar di gambar di HP. Tanya Om Google atau Tante Google? Kira-kira Om Google atau Tante Google itu? Suaranya perempuan atau laki-laki? Oh, berarti Tante keluar nih. Ini sekarang, nanti mungkin zamannya akan datang dengan perkembangan teknologi. Kita tidak perlu ketik apa yang ada di dalam pikiran kita itu apa. Ini Tante Google sudah membaca. Jadi sisa HP taruh di depan muka kita, dia tahu apa yang ada di pikiran kita. Bayangkan kalau kita tidak dilandasi dengan keimanan, dengan tauhid, dengan akhlakul karimah. Bayangkan kalau yang ada di pikiran yang jelek-jelek, maka itulah yang akan muncul dalam HP-nya. Misalkan bapak mau lihat wanita cantik, ingin lihat wanita, ceritakan oleh Quran. Ada anak menjadi zinatul hayat di dunia, menjadi perhiasan dunia hanya sebagai kebanggaan saja. Tapi yang kita harapkan anak kita menjadi apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana menjaga komunikasi yang baik? Ya, ini indahnya diceritakan di dalam surat As-Saffat. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mata tara. Lihat Nabi Ibrahim ketika apa? Dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, saya bermimpi melihat di dalam mimpi saya menyembelih engkau. Kira-kira bagaimana pendapatmu wahai ananda? Dia tanya dulu. Ini komunikasi yang baik, apalagi seorang ayah kepada anaknya. Nabi Ibrahim disuruh perintah oleh Allah menyembelih. Mungkin kalau kita, saya disuruh sama Allah suruh sembelih, ayo sini sembelih kok. Tapi Nabi Ibrahim bilang, fanzur madza tara. Apa kira-kira pendapat tak nak? Ini mengajarkan bagaimana kita membuat komunikasi yang indah dengan anak-anak kita, Pak. Jangan suka memaksakan kehendak kita yang mungkin di luar daripada kemauan anak kita. Kalau sekiranya tidak titik temu, carilah jalan tengah. Sebagai orang tua tidak boleh ditatok, apalagi zaman sekarang. Tidak sesuai, tidak seperti zaman dulu dan sebagainya. Maka kita butuh komunikasi dengan anak kita dua arah. Mada taruh, kata Nabi Ibrahim. Bagaimana pendapatnya? Karena komunikasi yang baik, apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati al ma tu'mar. Wahai ayatku tercinta, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka insyaallah engkau mendapati aku ya wahai ayahku menjadi
menjadi hamba-hamba yang sabar terhadap ketetapan Allah. Kalau kita membangun komunikasi yang baik, maka insya Allah anak kita pun menerima dengan segala mohon maaf apa yang mungkin dijadikan pertimbangan. Maka Bapak Ibu, kita perlu menjaga komunikasi, membangun komunikasi yang baik, dengan komunikasi dengan pihak sekolah, komunikasi dengan anak-anak kita. Ayah, mohon maaf, kewajiban terbesar kita bukankah hanya kasih makan anak-anak kita. Kewajiban terberat kita bukan hanya memberikan pakaian yang layak untuk anak-anak kita, tapi kewajiban yang terbesar dan terhebat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Baik neraka di dunia. Apa di neraka dunia? Anak merasa tertindas, anak merasa terzolimi, anak merasa tidak diperhatikan, anak tidak mendapatkan kasih sayang. Keluarganya bukan sakinah, mawaddah warahmah, tapi keluarganya sakinah. Kalau sakinah tenang, damai, tapi kalau sakinah, sakitnya tuh di sini. Masya Allah. Baik neraka di dunia maupun di neraka di akhirat nanti, Masya Allah. Kenapa? Karena kita tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Pak, ayah, ibu, kita memberikan, menyekolahkan anak kita di SDIT, tidak menyerahkan sepenuhnya, masih ada tanggung jawab besar. Anak kita tadi dari jam 7 sampai jam 5, 4, selesai jam 4 pulang ke rumah. Ini menjadi tugas kita, memberikan teladan untuk anak-anak kita, memberikan cerminan untuk anak-anak kita. Jadi orang tua jangan hanya memerintah tapi dia tidak melakukan. Ini yang betul. Ada kisah, ada ayah, ibu punya anak 2. Azan maghrib, tuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya bilang teriak, nah maghrib, sembahyang, sholat, ke masjid, maghrib, ngaji, sholat isya, baru pulang. Ada anaknya, iya pak, kakak adik ini pergi ke masjid. Sementara anaknya pergi ke masjid atas perintah ayahnya main burung di depan rumahnya. Tidak pergi ke masjid. Bundanya di depan televisi nonton sinetron. Selesai sholat ini ayah apa kakak adik? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah nak, sudah pak. Sholat maghrib isya sudah, mengaji sudah. Bundanya bilang, kalau sudah nak pergi ke meja makan. Bunda udah siapin makan malam. Iya bunda. Makan gak ini kakak adik? Di tengah makan kakaknya bilang sama adiknya, dek, makan Niki yang banyak. Kenapa kak makan yang banyak? Biar kita cepat besar gede. Emang kalau besar kenapa kak? Enak kalau sudah besar gede, tidak perlu sembahyang mengaji seperti mama dan kakak. Orang tua yang begini nih, yang roman-romannya yang bentuknya seperti ini, orang tua yang pertama kali digantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hanya memerintahkan tapi tidak menjadi cermin untuk anak-anak kita. Masya Allah. Mana mudah-mudahan bunda, ayah bisa menjadi cermin anak-anak kita untuk kebaikan, menjadi cermin, menjadi teladan untuk anak-anak kita dalam hal kebaikan, dan sehingga apa yang kita harapkan anak yang qurrata a'yun bisa terwujud, bisa terwujud, terrealisasi karena perjuangan kita salah satunya memberi contoh yang baik, selalu berdoa, dan juga memberikan pengajaran pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, sehingga apa? Keberhasilan pendidikan dalam keluarga kita agar bisa terwujud seperti kita lihat bagaimana keberhasilan keluarga Nabi Ibrahim mencetak anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga itu pun bisa kita dapati insya Allah. Yang terpenting, yang tidak kalah penting adalah apa? Kita harus benar-benar stok sabar yang banyak. Sabar dalam mendidik anak-anak kita. Itu saja kuncinya. Karena kalau tidak sabar, kita akan mohon maaf, akan terlena dengan kehidupan dunia ini, sehingga apa? Kita akan letih dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, ibu bapak. Mudah-mudahan Allah menuntun kita agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Insya Allah. Sebelum ditutup, kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
terakhir, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah nikmat, kekuatan, kemampuan untuk bisa berkurban pada tahun ini, karena kurban itulah bentuk cinta kita kepada Allah. Kita sisihkan rezeki yang Allah titipkan untuk kita untuk berkurban, untuk bisa berbagi kepada orang-orang sekitar kita. Kalau saudara kita yang berada di tanah suci melakukan, mohon maaf, melempar jumrah, wukuf di Arafah, melempar jumrah, maka kita yang hadir di Indonesia tanggal 9 kita puasa, karena tanggal 9 kita puasa dapat pahala 2 tahun. 1 tahun Allah gugurkan dosa-dosa kita yang lalu, dan 1 tahun Allah akan berikan kita pahala, mohon maaf, 1 tahun yang akan datang bakal menggugurkan dosa kita 1 tahun yang akan datang dengan puasa 9 Zulhijjah, dan 10 tanggal 10-nya kita diberikan rezeki, mudah-mudahan bisa berkurban pada tahun ini. Kalau hanya 1 cukup, atas nama Bapak, pimpinan keluarga, atas nama Bapak, maka istri anak-anaknya pun akan ikut dalam kurban atas nama Bapak. Kalau nama Ibu, anak ayah, anak-anak tidak ikut. Jadi kalau kita hanya punya 1 cukup, nama suami kita sebagai pemimpin keluarga, maka kita pun yang menjadi penumpang yang dipimpin pun ikut sama pemimpin kita. Insya Allah, Allah berikan kekuatan dan kelapangan rezeki kita bisa berkurban, dan kurban kita diterima. Inna a'tayna kal kautsar. Maka bukan hanya sholat, kata Allah, sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat Allah, wanhar, maka berkurbanlah dengan penuh ikhlasan. Insya Allah Allah terima kurban kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.